Halo Cikibom. Di dalam jagat raya yang luas ini, bumi menjadi rumah kita. Sebuah planet yang kaya, beragam, dan penuh keajaiban. Dari kutub ke kutub, dari puncak tertinggi hingga kedalaman laut terdalam, ada tempat-tempat yang nyaris tak masuk akal. Bahkan, beberapa di antaranya tampak seperti keluar langsung dari film fiksi ilmiah. Selamat datang di Kata Bom Bom, saya Bom Bom, yang siap menjadi pemandu perjalanan pengetahuan Cikibom. Di sini, kita berbagi cerita dan petualangan seru tentang berbagai keajaiban di dunia ini. Jika kamu belum berlangganan, pastikan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan perjalanan pengetahuan selanjutnya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai petualangan kita. Cikibom, bersiaplah untuk merasakan sensasi perjalanan seperti di film fiksi ilmiah dengan 10 tempat di bumi yang mirip dengan di film fiksi ilmiah. Pertama, kita akan merasakan sihir dari Salar de Uyuni, yang terletak di Bolivia. Dataran ini merupakan dataran garam terbesar di dunia, dengan luas mencapai 10.582 km persegi. Dibentuk lebih dari 30.000 tahun yang lalu, ketika danau prasejarah kuno menguap dan meninggalkan lapisan garam di baliknya. Keajaiban ini menciptakan panorama yang luar biasa, di mana langit dan bumi seolah-olah menyatu. Di sini, kerat garam yang tebal meluas ke cakrawala, ditutupi oleh pola garam poligonal berlapis yang muncul dari tanah. Ketika musim hujan tiba dan air menutupi permukaannya yang rata, Salar de Uyuni berubah menjadi cermin raksasa, menciptakan ilusi sempurna di mana kita bisa berjalan di antara bintang-bintang, seperti di dunia paralel. Cahaya langit yang terpantul oleh permukaan dataran ini menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan, seolah-olah kita berada di antara langit dan bumi, dengan bintang-bintang di bawah dan di atas kita. Meski memiliki keindahan yang luar biasa, Salar de Uyuni bukanlah tempat yang ramah untuk hunian manusia. Iklimnya ekstrim, dengan perbedaan suhu yang signifikan antara siang dan malam, serta adanya kekurangan air tawar membuat tempat magis ini sulit untuk ditempati secara permanen. Namun, kawasan ini kaya akan litium, mineral yang penting untuk mengisi daya baterai isi ulang, dan ini menjadikannya penting dari segi ekonomi. Meski manusia mungkin tidak bisa tinggal di sini secara permanen, Salar de Uyuni menjadi rumah bagi beberapa spesies unik, termasuk koloni flamingo merah muda yang indah. Koloni 3 spesies flamingo merah muda ini, seringkali tiba pada bulan November, dan biasanya koloni ini menetap selama beberapa bulan. Jadi, meskipun kita mungkin tidak dapat tinggal di sini, Salar de Uyuni memberikan kita jendela ke dunia yang fenomenal dan membuktikan bahwa bumi kita ini memiliki keindahan yang luar biasa dan nyaris tak masuk akal. Berikutnya, mari kita terbang bersama menuju Zhangjiajie National Forest Park, yang terletak di Cina. Taman hutan ini adalah bagian dari area Wulingyuan Scenic, yang telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak 1992. Tempat ini memiliki lebih dari 3.000 pilar batu pasir vertikal yang menjulang tinggi, dan setiap pilar adalah puncak yang ditutupi oleh pepohonan hijau nan rindang. Pilar-pilar batu ini terbentuk oleh proses erosi yang berlangsung selama jutaan tahun. Faktor-faktor seperti air, es, dan angin telah membentuk puncak-puncak ini menjadi apa yang kita lihat sekarang. Pilar-pilar batu ini memiliki ketinggian rata-rata 200 hingga 400 meter, beberapa bahkan ada yang mencapai 800 meter loh. Pilar-pilar ini menciptakan lanskap yang benar-benar memukau dan unik, yang hampir seperti tidak mungkin ada di bumi. Sekilas mungkin Zhangjiajie tampak tidak nyata, tetapi ini adalah contoh nyata dari bagaimana proses alam dapat membentuk lanskap yang sungguh memukau. Mungkin Cikibom merasa telah pernah berada di sini, ya, tempat ini menginspirasi latar Gunung Hallelujah dalam film Avatar. Tetapi tidak seperti di film, di sini kita tidak akan menemukan makhluk asing, tetapi berbagai jenis fauna dan flora yang unik. Taman hutan ini rumah bagi berbagai spesies yang terancam punah, seperti monyet berhidung datar Cina dan salamander raksasa Cina. Selain lanskap yang memukau, Zhangjiajie juga menawarkan berbagai pengalaman luar biasa bagi pengunjungnya. Dari mendaki gunung, menjelajah gua, berjalan di atas jembatan kaca tertinggi di dunia, sampai melihat matahari terbit dari puncak Gunung Tianzi, semua pengalaman ini membuat Zhangjiajie menjadi tempat yang harus dikunjungi di bumi kita yang luar biasa ini.
Sekarang, mari kita tenggelam dalam kecantikan warna dan cahaya di Antelope Canyon, Amerika Serikat. Tempat ini merupakan contoh yang sempurna tentang bagaimana waktu dan elemen alam bisa menciptakan keajaiban. Dinding batu pasir halus yang diukir oleh banjir kilat dan angin selama ribuan tahun membentuk gelombang dan alur yang menakjubkan, dan memantulkan sinar matahari untuk menciptakan permainan cahaya dan bayangan yang tak tertandingi. Jika kamu berjalan melalui lorong sempit ini saat matahari tepat di atas kepala, cahaya akan menyinari bagian dalam canyon, membanjiri ruang sempit dengan warna oranye dan merah yang mempesona. Ini memberikan kesan seolah-olah kamu berjalan melalui koridor api yang berkilauan. Tapi tahukah Chicky Bomb? Nama Antelope Canyon berasal dari rusa kutub pronghorn yang pernah berkeliling di lembah ini banyak tahun yang lalu. Walaupun tidak lagi menjadi rumah bagi rusa tersebut, lembah ini masih menjadi rumah bagi banyak spesies burung dan kehidupan liar lainnya. Tetapi ingatlah bahwa meskipun tempat ini indah, tempat ini juga dapat menjadi tempat yang berbahaya. Banjir kilat yang menciptakan keindahan ini juga bisa merenggut nyawa. Oleh karena itu, penting untuk mengunjungi dengan pemandu yang berpengalaman. Untuk menuju lokasi magis berikutnya, mari kita terbang melewati lautan menuju pulau yang tampak seperti dari dunia lain, Socotra Diaman. Pulau yang namanya diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Suhadara Dwipa yang memiliki arti, Pulau Kebahagiaan, ini tampak seperti pencampuran antara fiksi ilmiah dan realita. Di pulau ini terdapat lebih dari 700 spesies tumbuhan dan hewan yang tidak dapat Chicky Bomb temui di tempat lain. Satu tumbuhan yang paling terkenal adalah pohon darah naga, pohon yang tampak seperti payung terbalik dengan cabang yang menjulur ke langit dan batang yang tebal. Mengapa dinamai pohon darah naga? Karena jika digores akan mengeluarkan getah berwarna merah, dan naga karena sebuah legenda cerita rakyat yang mengatakan pohon itu dulunya adalah naga yang kalah bertarung. Tetapi bagaimana pulau ini menjadi begitu unik? Hal ini sebagian besar disebabkan oleh lokasi terisolasinya yang ekstrim. Pulau ini terpisah dari daratan utama selama jutaan tahun, mengakibatkan evolusi independen yang menghasilkan spesies yang tidak dapat ditemui di tempat lain. Tempat ini juga dikenal sebagai Kepulauan Galapagos dari Samudra Hindia. Namun, meski penuh dengan keajaiban, kehidupan di Socotra bukanlah hal yang mudah. Iklimnya yang panas dan kering membuat bertahan hidup di sini menjadi tantangan. Penduduk lokal, yang kebanyakan adalah nelayan dan peternak, telah belajar untuk hidup berdampingan dengan kondisi alam yang ekstrim. Untuk merasakan keunikan Socotra, Chicky Bomb harus menjelajahi pulau ini dengan hati-hati dan menghargai keajaiban alam yang ada. Karena terletak di lokasi yang sulit dijangkau dan dengan kondisi politik yang rumit, perjalanan ke Socotra bukanlah perjalanan yang biasa, tetapi bagi mereka yang berani, ini adalah petualangan seumur hidup yang layak untuk dikunjungi. Ayo Chicky Bomb, mari kita melanjutkan perjalanan ke Mauritania, di mana kita akan menemui fenomena alam yang mencengangkan, yaitu struktur Richat, atau yang dikenal sebagai Mata Sahara. Formasi geologi bulat raksasa. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Yang tak akan pernah terlupakan. Yuk Chicky Bomb kita berpindah ke Taman Nasional White Sands, Amerika Serikat.
Di sini, kita akan menemui hamparan pasir gipsum putih yang membentang seperti lanskap bersalju tanpa batas. Tapi jangan salah, ini bukanlah salju, melainkan padang pasir yang mempunyai kilau putih yang sungguh mempesona. Pasir gipsum ini unik karena berbeda dengan pasir gurun biasanya yang terbuat dari silika. Gipsum adalah mineral yang larut dalam air dan biasanya terbawa oleh air hujan ke laut. Namun, di White Sands, kondisi iklim kering dan aliran air yang terperangkap oleh pegunungan di sekitarnya telah menciptakan cekungan Tularosa, tempat di mana gipsum ini terkumpul dan membentuk pasir-pasir putih berkilau ini. Lanskap ini juga merupakan rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang telah beradaptasi dengan lingkungan putih ini. Misalnya, kita bisa menemui tupai putih dan kelelawar putih yang warnanya membantu mereka bersembunyi dari predator. Berjalan-jalan di pasir putih ini, Cikibom akan merasakan sensasi seperti berada di planet lain, dengan langit biru cerah di cakrawala dan pasir putih yang membentang seluas mata memandang. Bermain sandboarding, berjalan kaki, atau berkemah di malam hari sambil menatap bintang, bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan di Taman Nasional White Sands ini. Ketujuh, kita akan meredupkan lampu dan masuk ke dalam Gua Glowworm Waitomo, Selandia Baru. Ribuan cahaya bioluminescent menghiasi dinding gua, membentuk pemandangan yang seperti keluar dari buku cerita fantasi. Glowworms, atau cacing bercahaya, adalah spesies unik yang ditemukan di Selandia Baru. Spesies ini, bernama ilmiah Arachnochampa luminosa, mengeluarkan cahaya melalui proses yang dikenal sebagai bioluminescence, mirip dengan cara kerja kunang-kunang. Namun, jangan terkecoh oleh namanya, karena mereka bukanlah cacing, melainkan jenis larva lalat. Dinding-dinding gua menjadi rumah bagi larva-larva ini yang menggantungkan benang-benang bercahaya untuk menarik mangsa. Cahaya biru kehijauan ini menciptakan pemandangan yang magis. Ketika Cikibom berada di dalam, akan merasa seperti diselimuti bintang-bintang di langit malam. Gua ini telah dibentuk selama jutaan tahun oleh aliran sungai bawah tanah yang mengikis batu kapur, menciptakan labirin gua dan formasi batu yang menakjubkan. Wisatawan bisa menjelajahi gua ini dengan tur berpemandu, baik dengan berjalan kaki atau dengan perahu, mengalir bersama sungai bawah tanah. Bayangkan Cikibom berada di perahu, menyusuri sungai gelap, dengan hanya cahaya glowworm yang memandu jalan, seakan syahdu menyatu dengan galaksi nan luas. Ini bisa memberikan pengalaman yang sangat mengesankan, seperti berada di sebuah planet lain, di mana cahaya datang bukan dari matahari atau bulan, tetapi dari serangga kecil yang berpendar ini. Kedelapan, Bom-Bom akan mengajak Cikibom menyelam ke dalam The Great Blue Hole di Belize. Lubang biru yang menjulang dalam lautan ini, tampak seperti portal ke dimensi lain. Tenggelamkan diri dalam air biru yang tenang dan jelajahi kehidupan laut yang luar biasa di dalamnya. Great Blue Hole adalah salah satu fenomena alam yang paling mengagumkan di planet kita. Itu adalah lubang tenggelam alamiah yang terletak di lepas pantai Belize. Dengan diameter sekitar 300 meter dan kedalaman lebih dari 100 meter, lubang ini adalah surga bagi para penyelam. Great Blue Hole terbentuk selama zaman glasial, ketika permukaan laut jauh lebih rendah. Gua-gua bawah tanah terbentuk yang kemudian runtuh dan terisi air ketika permukaan laut naik, membentuk lubang tenggelam ini. Bahkan menurut NASA, struktur geologi yang luar biasa ini dapat dilihat jelas dari luar angkasa dan tampak seperti mata biru raksasa yang menatap langit. Untuk para penyelam, berenang di Great Blue Hole adalah pengalaman yang tak terlupakan. Di dalamnya, Cikibom akan menemukan stalaktit raksasa, stalagmit, dan formasi batu kapur lainnya yang menakjubkan. Beberapa jenis hiu, seperti hiu karpet dan hiu bull, juga dikenal menghuni perairan ini, memberikan pengalaman adrenalin tambahan. Mengunjungi Great Blue Hole memberikan sensasi yang hampir tidak dapat dijelaskan. Perasaan melayang di ruang yang tak berujung, dengan kegelapan biru yang mendalam dan keheningan yang hampir absolut, mungkin akan Cikibom merasa sangat kecil, seperti berada di dunia lain, di batas dunia asing dan terpencil. Kesembilan, Bom-Bom akan mengajak Cikibom untuk mengunjungi jalan raksasa di Giantess Causeway, Irlandia Utara. 40.000 pilar basalt membentuk heksagonal ini seolah-olah adalah bangku raksasa yang ditata rapi. Jika Cikibom berjalan di sini, mungkin akan merasa seperti sedang berada di dunia raksasa. Giantess Causeway adalah hasil dari letusan vulkanik spektakuler yang terjadi hampir 60 juta tahun yang lalu. Saat lava mendingin dan mengeras, ia pecah dan membentuk pola kolom heksagonal yang kita lihat hari ini.
Jumlah kolom ini mencapai ribuan dan membentang sejauh mata memandang, menciptakan lanskap yang benar-benar unik dan fantastis. Meski mungkin tampaknya ini adalah ciptaan fiksi ilmiah, Giantess Causeway adalah kenyataan nyata dan dapat dirasakan. Mengunjungi situs ini hampir seperti berjalan di jalan yang dibuat oleh para penghuni dunia pada legenda masa lalu. Legenda setempat bahkan mengatakan bahwa jalan ini dibuat oleh raksasa bernama Finn X1 Pronunciation Chool sebagai jalan untuk berhadapan dengan rivalnya dari Skotlandia. Selain pemandangan kolom-kolom basalt yang mengagumkan, Giantess Causeway juga menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan serta flora dan fauna lokal yang berlimpah. Dari burung-burung laut yang melompat dari tebing-tebing tinggi, hingga berbagai jenis tanaman yang menghiasi lanskap, Giantess Causeway adalah tempat yang penuh dengan kehidupan. Berjalan di antara kolom-kolom ini, mendengar ombak yang menghantam tebing, dan merasakan angin laut di sekujur tubuh. Pasti akan membawa perasaan seolah-olah Ciki Bom berada di suatu tempat di mana alam memiliki kekuatan untuk membentuk mimpi menjadi kenyataan. Dan terakhir, mari terbang dengan balon udara panas di atas Cappadocia, Turki. Formasi batu yang unik dan keindahan panorama alamnya. Ditambah dengan warna-warna balon udara yang cerah di langit, akan membuatmu merasa seperti melambung di atas lautan warna. Cappadocia, dengan panorama alamnya yang unik, tampak seperti diambil langsung dari film fiksi ilmiah. Formasi batu yang disebut Pribacalar, atau Chimneys of the Fires, adalah hasil dari proses alami yang berlangsung selama jutaan tahun. Rosi oleh angin dan air telah membentuk batu-batu vulkanik menjadi bentuk yang tak biasa dan ajaib, menciptakan pemandangan yang begitu indah dan nyaris tak dapat dipercaya. Tapi tak hanya bentuknya yang unik, Cappadocia juga memiliki sejarah dan budaya yang amat kaya. Banyak dari formasi batu ini telah digali dan diubah menjadi rumah, gereja, bahkan kota bawah tanah oleh peradaban kuno. Jejak mereka masih bisa dilihat dan dirasakan sampai hari ini, seolah membawa kita dalam perjalanan waktu. Tentu saja, pengalaman yang paling tak terlupakan di Cappadocia adalah naik balon udara panas. Mengapung di udara saat matahari terbit, melihat lanskap yang memukau dari ketinggian, dengan balon-balon lain yang menghiasi langit, adalah suatu pengalaman yang begitu ajaib. Tapi tak hanya itu, Cappadocia juga menawarkan petualangan di daratan. Dari hiking di lembah-lembah yang indah, eksplorasi kota bawah tanah kuno, sampai mencicipi masakan lokal yang lezat. Cappadocia adalah tempat di mana petualangan dan keajaiban ada di setiap sudutnya. Dan itulah Ciki Bom, 10 penjuru bumi yang luar biasa. Bumi kita ini luas dan menawarkan begitu banyak misteri, keajaiban dan banyak sekali yang belum kita jelajahi dan juga ketahui. Setiap tempat membawa pengalaman dan petualangan yang berbeda, memberikan kita wawasan baru tentang betapa indah dan ajaibnya dunia ini. Memang lokasi-lokasi ini tampak seperti dunia lainnya Ciki Bom. Namun, ini adalah planet kita, rumah kita, bumi tempat kita hidup bersama dan saling berdampingan dan kita jaga bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng, ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berpetualang di dunia pengetahuan Ciki Bom.